Jemput aku Tuhan, aku tak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Diva. Aku seorang gadis berumur 12 tahun. Aku bukannya mengeluh dan tidak sanggup menjalaninya. Tapi jujur, aku rasanya tidak kuat lagi. Tak sanggup aku berada di dunia ini lagi. Begitu menyakitkan apa yang selama ini aku alami. Bangun kamu. Sudah jam berapa ini? Masih tidur aja, dasar pemalas. Cepat bangun. Teriak ibu tiriku, sembari menyiramkan air segayung pada tubuhku. Aku yang terkejut, langsung terbangun. Bajuku yang sebagian sudah basah dengan air. Maaf Bu, aku hanya bisa meminta maaf sembari menundukkan kepala. Cepat sana pergi. Cari sayuran yang banyak dan jual. Jangan malas-malasan aja. Dasar pemalas dan cuma jadi beban. Teriaknya lagi menambahi omelanku pagi ini. Seperti biasa jam 4 pagi aku sudah bangun. Aku harus segera ke sawah untuk mencari sayuran. Aku tinggal di kampung. Biasanya di persawahan akan banyak kangkung dan genjer liar yang tumbuh. Biasanya aku mengambil sayur-sayuran itu untuk aku jual ke pasar. Bergegas, aku mengambil senter dan karung, alat yang biasa aku gunakan untuk berburu sayuran di sawah. Pagi yang masih sangat dingin, ditambah lagi bajuku yang basah, membuatku sangat menggigil. Tapi semua itu aku lupakan. Aku harus segera mencari sayur agar bisa dijual. Tak pernah lagi ada rasa takut di dalam hatiku. Aku sudah terbiasa, karena bukan sebulan 2 bulan. Namun sudah 3 tahun lebih aku menjalani profesiku ini. Kalau kalian tanya ibu tiriku kemana, dia akan lanjut tidur. Iya, aku mencari sayuran seorang diri. Bisa dibilang, akulah yang menjadi tulang punggung di rumah ini. Sementara mereka akan menikmati hasil kerja kerasku. Ibu tiriku bukan tak sehat, badannya sehat, bahkan juga sangat berisi. Jika untuk bekerja pasti sangat kuat tenaganya. Tapi dia lebih memilih menyuruhku daripada dia yang bekerja sendiri. Dia hanya akan memanfaatkan tenagaku untuk mencari uang, sementara dia tinggal menikmati saja nanti. Dengan cepat aku segera mengambil sayuran-sayuran itu dan mengikatnya satu persatu. Kuikat seukuran genggaman tanganku. Kujual dengan harga Rp2.000 per ikatnya. Setelah mendapatkan cukup banyak, aku segera menuju ke rumah lagi. Bukan untuk langsung berjualan, melainkan untuk membereskan rumah terlebih dahulu. Iya, sebelum aku berangkat berjualan, aku harus membereskan semua isi rumah dan juga memasak untuk sarapan. Sekitar 1 jam, aku membereskan rumah. Setelah itu, aku lanjut lagi ke pasar. Aku tidak langsung sarapan, karena ibu tiriku tidak pernah mengizinkan aku sarapan jika belum berhasil menjual semua sayuran-sayuran itu. Dengan perut kosong, aku berjalan menuju pasar pagi. Biasanya, pagi-pagi begini akan banyak ibu-ibu yang mencari sayuran segar. Sesampainya di pasar seperti biasa, aku segera menyusun jualanku. Aku berjualan di dekat lapak seorang ibu-ibu yang menjual tahu. Aku sangat akrab dengan ibu itu. Aku biasa memanggilnya Bu Jumiati. Bu Jumiati adalah sahabat dekat dari ibuku. Namun setelah ibu pergi dari kampung ini, Bu Jumiati tak pernah lagi bertemu ibu. Iya, ibuku sudah bercerai dengan ayah. Makanya sekarang aku tinggal bersama ayah dan juga ibu tiri. Kalau ayah baik, mungkin aku akan betah saja tinggal bersamanya. Tapi ayah sama kejamnya dengan ibu tiriku. Dia selalu mengatakan bahwa aku sangat mirip dengan ibu, sehingga hal itu membuat ayah sangat benci padaku. Aku tidak tahu apa yang membuat mereka bercerai. Namun yang jelas, selama ayah dan ibu bersama, tidak pernah ada kata akur. Mereka selalu bertengkar setiap hari. Aku sebagai anaknya menjadi korban dari pertengkaran mereka yang terus-menerus. Dari dulu, ayah memang sering memukuli ibu. Aku pun tak luput juga.
Jadi kalau soal kekerasan aku sudah terbiasa. Walau sebenarnya aku sudah tidak kuat. Setelah habis menjual semua sayuran, aku segera pulang. Karena kalau tidak cepat pulang, ibu tiriku akan semakin marah padaku dan akan melakukan hal yang jauh lebih gila. Hari ini aku mendapatkan uang Rp45.000. Aku dengan bahagia pulang. Pasti ibu tiriku akan senang jika sudah diberi uang. Dari kejauhan, aku bisa melihat ibu tiriku sudah menunggu di depan pintu. Baru saja aku sampai, aku langsung ditodong hasil jualanku pagi ini. "Mana uangnya? Cepat sini!" ucap ibu tiriku dengan sangat ketusnya. Kuserahkan semua hasil jualanku hari ini. Aku tidak menyisakannya sepeser pun. Karena uang segitu tentu tidak akan cukup. Karena hanya aku sendiri saja yang mencari uang. Sementara ayah hanya akan enak-enakan di rumah makan tidur. Dia tidak mau bekerja mencari nafkah untuk kami semua. Ya, hanya aku yang bekerja di rumah ini. Sebenarnya ayah punya bakat, dan bakat itu bisa dia gunakan untuk mencari uang. Tapi ayah malas. Dia lebih memilih enak-enakan di rumah saja daripada mencari uang. Setelah selesai menyerahkan uang itu, ibu tiri segera menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah dan mencuci pakaian. Iya, selain harus mencari uang, aku juga mengerjakan semua pekerjaan rumah. "Cepat sana cuci baju, sudah numpuk. Jangan lagi malas-malasan," ucap ibu tiriku itu dengan sangat kejamnya. Dengan pasrah, aku hanya bisa masuk ke dalam rumah dan mengerjakan apa yang ibu tiriku suruh. Karena melawan pun percuma, aku malah akan disiksa. Dan tubuhku akan mengalami sakit lagi. Aku belum makan dari pagi. Perutku sudah sangat terasa lapar. Setelah selesai menjemur, aku segera mencari nasi di atas meja makan. Tapi tidak ada lagi lauk yang tersisa. Lauk tadi pagi yang aku masak sayur genjer sudah habis. Tinggal tersisa sedikit nasi. Tapi lumayanlah untuk mengganjal perutku. Setelah habis memakan nasi yang hanya setengah centong itu, niatku ingin beristirahat. Setelah semua piring kotor sudah kucuci. Tapi baru akan masuk ke dalam kamar, ibu tiriku sudah berteriak memanggilku. "Diva, kesini, cepat!" teriaknya dari luar. Iya bu, ada apa?" tanyaku setelah ada di dekat ibu. "Ini, kamu jual semua kue-kue ini. Ibu ambil dari tetangga sebelah. Lumayan, bisa untuk penghasilan tambahan. Cepat sana, dan jangan pulang sebelum kuenya habis. Nanti kamu setoran ke ibunya. Ibu gak tahu berapa yang harus disetor, kamu tanya saja ke dia. Kamu jual 2.500 per kue," titah ibu tiriku, sembari menyerahkan 2 box kue yang cukup besar. "Tapi bu, kan tadi sudah dapat uang, cukup untuk makan hari ini," ucapku takut-takut. "Iya, uang tadi memang cukup untuk makan hari ini. Tapi adikmu butuh jajan dan biaya sekolah. Udah, gak usah banyak protes. Cepat sana jual, dan jangan pulang sebelum semuanya habis," teriak ibu tiriku. Mendengar teriakannya, aku tak berani lagi melawan. Dengan langkahku yang masih terasa lelah, kulangkahkan lagi kaki ini menuju pasar. Aku menjual kue-kue itu, namun baru habis 1 box saja. Masih ada 1 box yang terisi penuh. Kuputuskan untuk berkeliling ke rumah-rumah warga. Semoga daganganku habis hari ini dan bisa cepat pulang. Hari sudah sangat siang. Perutku juga sudah sangat lapar. Karena tadi pagi hanya makan nasi sedikit saja. Ingin rasanya aku memakan 1 potong kue itu. Tapi aku takut. Jika nanti setorannya kurang, pasti aku akan kena omel ibuku lagi. Terpaksa ku tahan saja rasa laparku dan kulangkahkan kaki untuk menjajakan kue-kue itu. Sekitar jam 3 sore kue-kue itu baru terjual habis. Hati pun senang, niatku akan segera pulang. Dengan sesekali berlari, kulangkahkan kaki ini menuju pulang ke rumah. Aku langsung menuju ke rumah tetangga. Aku langsung mengembalikan wadah kue ini dan memberi setoran. "Berapa bu?"
uang yang harus aku setorkan? Tanyaku pada tetangga sebelah itu. 100.000 Diva yang harus kamu bayar ke ibu. Jawab Ibu Surti. Aku menyerahkan uang 10.000 rupiah sebanyak 10 lembar pada Bu Surti. Ini Bu, ucapku sembari menyodorkan uang itu. Terima kasih ya Diva, besok kamu ambil lagi kuenya ke sini. Kalau kamu masih mau jualan, ibu besok bikin lumayan banyak, ucap Bu Surti. Iya Bu, aku menjawab sambil tersenyum kemudian berpamitan. Masih ada uang 50.000 rupiah tersisa di tanganku. Sesampainya di rumah, langsung saja uang di tanganku itu disaut oleh ibu tiriku. Lumayan kan uangnya, bisa untuk tambahan. Besok kamu jualan lagi ya, ucap ibu tiriku itu kemudian dia menuju ke dalam kamarnya. Aku hanya bisa menarik nafas panjang. Aku menuju ke meja makan karena perutku memang sudah sangat lapar sekali. Tapi tidak ada apapun di sana. Meja makan itu kosong. Bu, gak ada makanan ya? Tanyaku dengan suara lembut pada ibu tiriku. Kalau mau makan, masak sendiri. Jawabnya ketus dari dalam kamar. Lagi-lagi, aku hanya bisa menghembuskan nafasku kasar. Perut yang lapar harus kutahan lagi, karena harus memasak terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, aku segera mengambil beras yang tersisa dan kumasak sampai menjadi nasi. Aku juga masih menyisakan 1 ikat genjer. Kumasak genjer itu seperti biasanya. Kutumis dengan sedikit bawang dan juga cabai. Iya, demi menghemat pengeluaran, aku sedikit memakai bumbu. Setelah semuanya matang, aku segera makan dengan lahap. 1 piring nasi habis. Setelah selesai, segera kubereskan bekas kumasak dan makan tadi. Kucuci sampai bersih dan kuletakkan lagi ke tempatnya. Niatku akan langsung beristirahat. Namun lagi-lagi, baru saja akan melangkahkan kakiku ke dalam kamar, tiba-tiba ayahku keluar dari kamarnya dengan muka yang sangat marah. Aku tidak tahu apa salahku. Namun, tanpa berkata apapun, ayah mengayunkan ikat pinggangnya hingga mengenai tubuhku dengan suara yang sangat keras. Punggungku terasa panas menerima sabetan ikat pinggang itu. Aku hanya bisa meringis kesakitan. Tubuhku juga sudah tersungkur ke lantai. Untung saja kepalaku tidak terbentur ke tembok. Apa salahku ya? Kenapa ayah mencambukku? Tanyaku sembari menangis dan menahan rasa sakit. Kamu itu gak pernah diajari sama ibumu ya? Kenapa gak panggil ayah sama ibu untuk makan? Malah makan sendiri. Dasar anak gak tahu diri. Ucap ayahku kemudian mencambukku lagi beberapa kali. Aku hanya bisa pasrah. Tubuhku sudah sangat lelah dan lemah. Rasa sakit ini juga membuat kekuatanku seketika menghilang. Maafin aku ya, aku kelaparan. Aku lupa memanggil ayah dan ibu. Makanannya masih banyak kok ya. Jawabku dengan suara yang semakin melemah. Tangisku tidak bisa berhenti. Iya tuh ya, anakmu itu memang harus dikerasi, biar dia punya sopan santun. Sama orang tua kok nggak ngerti. Ibu tiriku malah menambahi suasana hari itu. Ayah semakin marah padaku. Dia belum juga berhenti mencambukiku dengan ikat pinggangnya. Setelah ayah puas melampiaskan kemarahannya, dia baru berhenti mencambukiku. Dengan lemah, kuseret tubuhku ini sampai masuk ke dalam kamar. Kurebahkan tubuhku yang terasa sakit di atas kasurku yang sudah lusuh dan sangat tipis. Aku menangis di sana sampai ketiduran, hingga terbangun setelah azan maghrib. Aku terkejut. Aku berusaha berdiri, namun kaki dan tubuhku masih terasa nyeri semua. Dengan lemah, aku berjalan sembari memegangi dinding-dinding rumah. Aku berjalan perlahan-lahan menuju kamar mandi untuk berwudu. Keadaan rumah sangat sepi. Aku tidak tahu pada kemana mereka semua. Setelah selesai mengambil wudu, aku kembali ke kamar dan melaksanakan sholat maghrib. Aku menangis lagi di sana meratapi nasibku yang begitu malang.
Aku benar-benar tidak kuat. Apa salahku sehingga aku diperlakukan sekejam ini oleh ayahku sendiri? Tak berapa lama, kudengar suara motor ayahku pulang. Entah dari mana mereka, tapi terdengar ada riang dan tawa dari Vika, adik tiriku. "Makasih ya, tadi enak banget es krimnya," ucap Vika pada ayahku. Aku yang mendengar merasa sangat iri dan cemburu. Kenapa ayah mengajak Vika membeli es krim, tapi dia tidak mengajakku juga? "Iya, sama-sama. Ya sudah, kamu istirahat sana, tidur. Besok kan harus sekolah," ucap ayah dengan lembut pada Vika. Suara ayah begitu lembut terdengar di telingaku, tidak seperti saat ia bicara denganku. Saat ia bicara dengan Vika, suaranya begitu lembut, seperti Vika itu anak kandungnya sendiri. Padahal aku anak kandung ayah, tapi kenapa ayah tidak bisa menyayangiku? Aku kaget, karena tiba-tiba Vika menongolkan kepalanya ke dalam kamarku. Dia memamerkan es krim 1 bungkus yang ada di tangannya. "Kak, aku dibeliin es krim sama ayah," ucapnya dengan wajah yang senyum bahagia. Aku tidak menanggapinya, aku hanya menatapnya dengan tatapan sendu. "Kasian kakak nggak dibeliin," ejek Vika padaku sembari menjulurkan lidahnya tanda mengejek. Aku tak menanggapinya. Aku memilih melanjutkan berdoa. Setelah selesai berdoa, aku mengaji. Namun, tidak bersuara. Aku hanya menggerakkan mulutku saja dan membacanya dalam hati. Karena jika terdengar suaraku mengaji, pasti ayah dan ibu tiriku akan sangat marah dan malah melarangku. Ya, semenjak ayah tidak dengan ibu dan menikah dengan ibu tiri, aku tak pernah lagi bisa bersuara saat mengaji. Karena mereka tidak menyukai suara mengajiku, katanya. Ayah dan ibu juga tidak pernah sholat. Begitu juga dengan Vika, adik tiriku. Ya, Vika adalah anak bawaan dari ibu tiriku dari suami sebelumnya. Sedangkan aku, anak bawaan dari ayah, dari pernikahan ayah sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana pertemuan antara ayah dan ibu tiriku sehingga mereka bisa menikah. Aku pun tidak menghadiri acara pernikahan mereka. Tahu-tahu, ayah membawa pulang ibu tiri dan mengenalkannya padaku sebagai ibu baruku. Kupikir kehidupanku akan lebih baik setelah mempunyai ibu tiri, tapi justru sebaliknya. Aku malah mendapatkan siksaan dari 2 orang sekaligus. Hari demi hari berlalu, kehidupanku masih tetap sama. Setiap jam 4 subuh aku bangun untuk mencari sayur di sawah. Dan setelah pulang jualan sayur, aku akan berjualan kue. Seperti itu terus rutinitasku setiap hari. Aku rasanya jenuh. Tak hanya lelah badan karena berjualan seharian, aku juga harus mendapatkan siksaan ketika ayah marah. Tak hanya saat marah padaku, saat marah dengan Vika atau dengan ibu, ayah melampiaskan kemarahannya padaku. Sering sekali di pasar aku melamun karena meratapi nasib. Aku tidak sanggup lagi rasanya hidup di dunia ini. Tak kuat lagi. Siksaan demi siksaan selalu aku terima setiap harinya. Belum lagi cacian dan makian dari ayahku sendiri. Ditambah lagi dari ibu tiri dan ejekan dari adik tiriku. Bu Jumi yang menyadariku sering melamun, dia bertanya, "Dok, kamu kenapa? Ibu perhatikan beberapa hari ini sering melamun." "Kamu kenapa?" tanya Bu Jumi dengan lembut. Tanpa ragu, aku menceritakan masalahku pada Bu Jumi. Beliau sangat prihatin. Bu Jumi juga melihat beberapa luka bekas kekerasan itu di tangan dan juga kakiku. "Apa benar orang tuamu sering menyiksamu seperti ini?" tanya Bu Jumi merasa panik. "Iya, Bu," jawabku sembari mengangguk. "Kalau memang kamu sering mendapatkan kekerasan, kenapa nggak lapor polisi saja? Supaya orang tuamu itu bisa diberi pelajaran, Diva," ucap Bu Jumi lagi. Aku sebenarnya ingin melakukan itu, Bu. Tapi aku nggak tega sama Vika. Nanti Vika sama siapa?
kalau ayah sama ibu masuk penjara? Jawabku merasa khawatir dengan keadaan Vika nantinya. Ya Allah, Ndok. Bisa-bisanya kamu masih memikirkan Vika, adik tirimu itu yang juga tidak menyayangimu. Sedangkan dirimu, kamu biarkan disiksa oleh kedua orang tuamu. Kamu apa nggak mau menyusul ibumu saja? Daripada di sini kamu terus mengalami kekerasan seperti ini. Tanya Bu Jumi. Sejenak aku berpikir mendengar pertanyaan dari Bu Jumi. Benar juga kata Bu Jumi. Mungkin kalau aku ikut sama ibu, nasibku tidak akan semenyedihkan ini. Tapi Bu, aku nggak tahu alamat rumah ibu di mana. Aku juga nggak tahu harus naik apa dari sini. Aku juga nggak punya ongkos. Jawabku lesu. Ya Allah Diva, malang bener nasibmu. Ya sudah, begini saja. Gimana kalau ibu yang bayari ongkosmu? Ibu nggak tega kamu disiksa terus sama orang tuamu di sini. Ibu akan biayai semuanya supaya kamu bisa ikut ibumu saja. Semoga hidupmu jauh lebih baik di sana. Ucap Bu Jumi. Kulihat matanya juga berkaca-kaca. Dia sangat tulus ingin menolongku. Tapi Bu, nanti kalau orang tuaku marah gimana? Tanyaku lagi merasa takut. Kamu tenang saja. Kalau kamu sudah di sana tidak mungkin. Ayahmu itu akan menyusulmu. Pasti dia akan membiarkanmu saja. Lebih baik sekarang saja kamu pergi. Ibu akan membantumu membeli tiket. Kamu tidak usah pikirkan. Tapi Bu, ini aku ada uang kok. Tapi mungkin uangku nggak cukup. Tapi setidaknya bisa untuk tambah-tambah. Ucapku sembari menunjukkan uang Rp50.000 yang aku miliki dari hasil jualan sayuran pagi ini. Uang itu kamu pegang saja. Untuk kamu jaga-jaga di jalan nanti. Ibu tapi tidak bisa mengantarmu. Ibu hanya bisa membelikan ongkos dan memberitahu sopir untuk mengantarmu sampai tujuan. Ucap Bu Jumi lagi. Iya Bu, gak apa-apa. Terima kasih banyak ya Bu Jumi. Tanpa membawa baju-bajuku, aku segera diantar ke terminal oleh Bu Jumi. Dia membelikanku satu buah tiket. Tak lama kemudian, bis yang akan membawaku ke rumah ibu sudah datang. Aku segera naik. Aku merasa takut karena ini pertama kalinya aku pergi jauh seorang diri. Tapi dengan modal nekat, aku meyakinkan diriku. Bu Jumi juga memberikan aku bekal. Ada beberapa kue dan juga air putih. Kata Bu Jumi, perjalananku akan sekitar 3 jam sampai 4 jam kalau tidak macet. Aku mengangguk paham dengan instruksi yang Bu Jumi berikan. Dia juga sudah memberiku sebuah kertas yang berisi alamat rumah ibuku. Dengan bismillah, aku memberanikan diri untuk berangkat seorang diri. Sepanjang perjalanan, aku tertidur karena merasa sangat lelah. Aku terbangun oleh suara Kernet yang membangunkanku. Katanya, perjalananku sudah sampai. Aku juga dibantu mencari angkot yang diberitahu Bu Jumi. Angkot itu segera berjalan. Aku tidak tahu mau kemana. Daerah ini begitu asing, karena pertama kalinya aku sampai di kota ini. Iya, ibuku tinggal di sebuah kota yang cukup ramai. Namun angkot itu melaju sampai ke daerah yang tidak terlalu ramai lagi. Dan banyak sekali terdapat gang di sana. Aku membayar ongkos angkot itu. Dan supir angkot juga memberitahu aku kemana aku harus berjalan lagi. Dia menunjuk sebuah lorong dan aku harus mencari rumah sesuai alamat yang tertulis. Untunglah aku bisa baca, walaupun belum lancar. Iya, aku memang tidak pernah sekolah. Tapi selama ini, aku belajar dari orang-orang yang menemuiku dan baik padaku. Mereka mengajariku membaca, termasuk Bu Jumi. Aku tidak memiliki kesempatan untuk sekolah waktu itu. Sehingga huruf pun aku taunya dari orang-orang sekitar yang baik padaku. Sekitar 15 menit aku berjalan. Akhirnya aku menemukan alamat rumah ibu, sesuai dengan nomor yang tertera. Dengan rasa bahagia, aku segera mengetuk pintu rumah itu. Sepertinya ini rumah kontrakan,
karena banyak rumah yang serupa. "Assalamualaikum," ucapku sembari mengetuk pintu beberapa kali. Tak lama kemudian, akhirnya pintu itu dibuka dan ada jawaban dari dalam rumah. Aku sangat bahagia karena ternyata benar, ibuku yang membuka pintu. Segera aku peluk ibu dengan sangat erat. Namun, ekspresi wajah ibu bukannya bahagia karena bisa bertemu denganku. Padahal sudah 3 tahun lebih kami tidak bersama. Tapi tidak terlihat sedikit pun raut kerinduan di wajah ibu. "Kamu ngapain kesini?" tanya ibu dengan nadanya yang ketus. "Aku kangen sama ibu. Aku pengen tinggal sama ibu aja. Aku gak betah tinggal sama bapak, Bu. Bapak jahat, ibu tiriku juga jahat." Jawabku menjelaskan pada ibu. "Kamu ini pasti kamu nakal kan? Makanya ayahmu memarahimu seperti itu. Dasar, selalu membawa beban dan membuat hidup susah," ucap ibu dengan ekspresi kesalnya. Dia menyuruhku masuk namun nadanya tidak enak. "Ayahmu tahu nggak kamu kesini?" tanyanya lagi. "Nggak tahu, Bu. Aku kabur saat jualan di pasar karena aku udah nggak kuat tinggal di sana." Aku menjawab dengan rasa takut karena ekspektasiku tidak seperti ini. Ibu akan bahagia karena aku tinggal bersamanya. Tapi ternyata semua tinggal harapan saja. "Ya sudah, kamu tidur di kamar belakang. Kamu bersihin sendiri ya," ucap ibu lagi sembari menyuruhku ke kamar belakang. "Kamu nggak bawa baju?" tanya ibu ketus. Aku hanya menggeleng. "Ya sudah, nanti pakai baju ibu yang sudah kekecilan," ucap ibu lagi dengan nadanya yang masih sama, ketus. Aku segera menuju ke kamar yang ibu maksud. Ternyata itu sebuah kamar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Penuh dengan barang-barang. Sepertinya ibu menjadikan kamar ini sebagai gudang. Di rumah ibu memang hanya ada 2 kamar saja. Satu kamar yang ditempati oleh ibu, dan satu lagi kamar yang akan aku tempati. Aku segera membereskan kamar itu yang memang sangat berantakan. Untunglah ada kasur yang sudah usang di sana. Bisa kugunakan kasur itu sebagai alas tidurku. Setelah kususun rapi, aku segera keluar kamar dan menemui ibu. "Bu, sudah selesai kamarnya aku beresin," ucapku melapor pada ibu. "Ya sudah, kamu kalau mau mandi sana. Nanti baju-bajunya ibu taruh langsung di kamarmu." Saat mandi, tak terasa air mataku menetes. Aku merasa sedih, sebab ingin bahagia hidup bersama ibu, tapi ternyata malah sama saja. Tapi semoga di sini aku tak lagi mendapatkan siksaan. Mungkin hanya mulut ibu saja yang kasar. Semoga ibu tidak memukulku seperti ayah. Aku bergumam dalam hatiku, hingga akhirnya aku selesai mandi. Aku memakai handuk yang ada di dalam kamar mandi. Aku juga langsung mencuci bajuku. Setelah selesai aku keluar. Aku masuk ke dalam kamar. Kulihat sudah ada beberapa baju yang ibu letakkan secara asal di atas kasurku. Aku juga tidak menemukan dalaman di sana. Mungkin ibu tidak ada. Akhirnya aku memakai celana dan baju tanpa memakai dalaman. Sebenarnya risih, tapi mau bagaimana lagi? Aku memang tidak membawanya dari rumah. "Diva, Diva," panggil ibu. Aku segera keluar dan menuju dapur karena ibu memanggilku dari sana. "Ada apa, Bu?" tanyaku. "Sini, bantu ibu masak." Tanpa bertanya lagi, aku segera membantu apa yang bisa kulakukan. Memotong sayur, memotong bawang, dan lain sebagainya. Setelah itu, masakan ibu matang. Ada sayur kangkung, dan juga ikan asin, juga nasi. Perutku yang melihat makanan sudah siap, langsung menjadi keroncongan. "Kamu jangan makan dulu, sebelum suami ibu pulang," titah ibu. Aku mengangguk mengerti. Sampai maghrib, suami ibu juga belum pulang. Perutku sudah semakin lapar. Azan Isya, suami ibu baru pulang. Ibu menyambutnya dengan senyum bahagia. Aku tidak tahu suami ibu itu baru pulang dari mana, tapi sepertinya bukan pulang kerja.
Ibu segera menyiapkan untuk makan malam. Aku membantu ibu. Suami ibu bertanya, "Ini siapa?" Tanyanya pada ibu. "Ini anakku, Mas." Jawab ibu memberitahu. "Kenapa kamu gak bilang sama aku kalau dia mau tinggal di sini?" Tanya suami ibu dengan nada ketus. "Maaf, Mas. Aku gak kasih tahu kamu karena dia datang sendiri ke sini, Mas." Jawab ibu jujur. "Iya, Om. Aku kesini sendiri. Karena aku gak betah tinggal sama ayah di kampung. Ayah jahat." Jawabku jujur. Aku berharap suami ibu ini bisa baik. Dia mau mengizinkanku tinggal di sini. Tanpa menjawab, suami ibu itu langsung makan. Dengan lahap dia memakan semuanya. Hanya menyisakan sedikit sayur dan 1 ekor ikan asin. Aku juga belum melihat ibu makan dari tadi. Ibu hanya sibuk melayani suaminya itu. "Ibu gak makan?" Tanyaku sedikit berbisik. "Nanti." Jawab ibu ketus. Aku hanya bisa menahan air ludahku karena memang sudah terasa sangat lapar. Ditambah lagi melihat suami ibu yang makan dengan enaknya. Setelah dia makan, barulah ibu menyuruhku makan. Dia memberiku secentong nasi dan membagi 2 sayur yang hanya tinggal sedikit itu. Tanpa bertanya lagi, aku segera menghabiskan nasi dan juga sayur sedikit itu. Jadilah untuk penambah rasa. Setelah selesai makan, aku membereskan semua piring-piring kotor dan langsung mencucinya. Karena sudah malam, aku akan langsung beristirahat. Kurebahkan tubuhku ini di atas kasur yang usang ini. Karena kelelahan, aku langsung tidur. Tapi tiba-tiba, aku dikagetkan dengan seseorang yang meraba tubuhku. Aku langsung membuka mata. Dari cahaya yang masih terpancar dari kamar sebelah, yaitu kamar ibu, aku bisa melihat siapa orang yang meraba tubuhku itu. Dia adalah suami ibu. Aku pun belum tahu siapa namanya. Tapi kenapa dia melakukan hal seperti ini? Karena merasa takut, aku ingin langsung teriak. Namun mulutku dibungkam. Tenaganya yang jauh lebih kuat daripada tenagaku membuatku tak bisa melawan lagi. Hingga terjadilah hancur masa depanku malam itu. Iya, dia dengan mudah melecehkanku hingga merenggut keperawananku. Dia dengan mudah membuka semua pakaianku karena memang aku tidak menggunakan dalaman sama sekali. Di sanalah aku dicumbu hingga aku tak bisa melawan karena tenaganya jauh lebih kuat daripada tenagaku. Aku juga tidak tahu tanganku diikat dari mana. Mulutku juga disumpal. Hal itu membuatku tidak berdaya lagi. Aku hanya bisa menangis. Aku berusaha mengeluarkan suara. Tapi suara yang aku keluarkan seperti tidak bisa membuat ibu bangun dan menyadari apa yang terjadi padaku. Kebesokan paginya, aku segera mengguyur tubuhku. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Meskipun aku baru 12 tahun, tapi aku sudah tahu dan paham apa yang terjadi padaku. Karena di kampungku juga pernah terjadi hal yang sama. Dan gadis-gadis yang ada di sana termasuk remaja seusiaku diedukasi. Tapi aku tidak menyangka hal itu malah terjadi juga padaku. Aku menangis dan mandi cukup lama. Hal itu mungkin membuat ibuku merasa kebingungan. "Diva, kamu kenapa lama banget di kamar mandi? Cepat keluar gantian!" teriak ibu dari luar. Aku yang merasa takut langsung menyudahi. Aku segera keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ibu segera masuk. Tapi, lagi-lagi, aku sudah ditunggu di dalam kamar oleh ayah tiriku. Iya, dia melakukannya lagi di pagi itu. Aku sudah kehabisan tenaga untuk melawannya. Ibu yang memang sedang mandi tidak mendengar dan tidak mengetahui peristiwa itu lagi. Aku merasakan sakit yang cukup hebat di daerah sensitifku. Itu membuatku menangis seharian. Aku bahkan tidak keluar kamar karena merasa sangat terhina. Tapi ibu tidak peduli. Dia juga tidak melihatku ke dalam kamar. Entah apa yang ibu lakukan sehingga dia tidak sempat memperhatikanku sama sekali. Sore hari pun tiba. Aku belum makan apapun sedari pagi.
Tapi ibu tidak peduli padaku. Ketakutanku semakin bertambah ketika aku dengar ayah tiriku sudah pulang. Iya, ibu disuruhnya untuk membeli sesuatu. Aku mendengarnya dari dalam kamar. Aku sangat ketakutan sekali. Aku segera keluar kamar dan berusaha untuk keluar dari pintu belakang. Tapi lagi-lagi, aku ditangkap dan tidak berdaya. Tenagaku sudah habis. Aku yang masih merasa kesakitan dipaksa untuk kesekian kalinya. Aku hanya bisa menangis tanpa siapapun yang bisa mendengar. Karena kontrakan di samping dan kanan kiri ibu memang kosong, tidak ada yang menghuni. Sehingga suara tangisanku tidak terdengar oleh siapapun. Tak lama ibu pulang, dan pria bejat itu sudah selesai menunaikan keinginannya. Aku menangis lagi di dalam kamar, namun ibu lagi-lagi tidak menengokku. Dia masih tetap fokus melayani suaminya untuk makan dan ini itu. Di malam hari, karena melihatku tidak keluar kamar seharian, ibu baru menengok. "Kamu kenapa, Fah? Kamu sakit?" tanya ibu. Aku mengangguk lemah, namun mulutku belum sanggup untuk mengadukan apa yang terjadi. Entah mengapa aku tak memiliki keberanian, karena lelaki bejat itu sempat mengancamku. Kalau sampai aku berani mengadu, maka ibuku yang akan menjadi taruhannya. Dia bilang, kalau aku sampai mengadu pada ibu, maka ibu tak akan lagi ada di dunia ini. Aku takut. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku memilih bungkam. Kupikir penderitaanku akan sampai di situ saja. Namun ternyata tidak. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku tidak mengalami pelecehan lagi. Namun, aku sangat terkejut. Sebab, ibu berpamitan akan bekerja di luar negeri. Iya, ibu bercerita sudah lama mendaftarkan dirinya agar bisa bekerja di luar negeri. Niatnya agar bisa mengubah nasib, supaya kehidupannya jauh lebih baik. Aku menjadi takut, tapi ibu sangat percaya pada suaminya itu. Dia menganggap bahwa suaminya bisa menjaga aku di sini. "Kamu sama papa tirimu dulu ya. Ibu janji akan mengirimkan uang untukmu. Ibu juga akan menyekolahkanmu nanti, kalau ibu sudah gajian," ucap ibu menenangkanku. "Bu, aku boleh ikut ibu aja enggak?" pintaku pada ibu. "Gak bisa lah, ibu tuh mau kerja, bukan mau liburan. Enak aja mau ikut, udah kamu di rumah sama papamu. Kamu sendiri kan yang mau kesini dan mau tinggal sama ibu. Ya sudah, kamu terima aja. Udah, ibu nanti telat." Ketakutanku semakin memuncak setelah ibu tidak terlihat lagi di pandanganku. Aku hanya bisa meringkuk di ujung sudut kamarku. Aku benar-benar ketakutan. Hingga laki-laki bejat itu sudah pulang. Iya, dia tadi mengantarkan ibu. Dan kini sudah kembali lagi ke rumah. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Jujur, mentalku benar-benar sudah down saat itu. Aku bahkan tidak bisa berpikir jernih. Aku malahan ingin mengakhiri hidupku saja agar tidak mengalami kejadian yang sama. Aku segera ke dapur mengambil pisau. Aku niatnya ingin langsung menyakiti diriku sendiri. Tapi pisau itu langsung dibuang jauh-jauh oleh ayah tiriku. "Kamu mau ngapain? Jangan gila kamu," teriaknya. "Aku lebih baik tidak ada lagi di dunia ini daripada harus tinggal bersama kamu," jawabku sembari teriak dan menangis. "Udahlah, kamu gak usah aneh-aneh. Kamu sama aku malah aman. Ibumu sudah kerja. Nanti kita bisa enak di sini. Bisa punya uang, gak perlu kerja. Tinggal nikmati aja uang dari ibumu," ucap ayah tiriku itu dengan tatapannya yang mengerikan. Aku semakin takut. Aku berusaha lari dan kabur dari pintu belakang. Tapi sayang, pintunya ternyata dikunci. Aku terjebak di dapur itu lagi. Dan lagi-lagi, aku ditangkap. Namun kali ini, aku tak mengalami pelecehan. Melainkan langsung diseret dan dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Aku tidak tahu mobil siapa dan sejak kapan mobil itu berada di depan rumah.
namun sudah ada seorang supir yang menyetir mobil itu. Mulutku dibungkam agar tidak berteriak. Ayah tiriku menyuruh supir itu untuk melajukan mobilnya. Gang rumah ibu memang sempit, hanya muat satu mobil saja. Mobil itu juga sepertinya memaksakan diri agar bisa masuk ke dalam gang sempit itu, hingga membuatnya kesulitan saat berpapasan dengan kendaraan sepeda motor. Mobil itu pun terpaksa harus mundur mencari tempat yang agak luas, agar motor bisa lewat. Aku ingin berteriak di sana meminta bantuan pada motor yang lewat itu. Tapi, aku malah tidak sadarkan diri dan terbangun di sebuah tempat yang begitu asing dan mengerikan buatku. Iya, aku tidak tahu ada di mana, namun tempat itu terdengar sangat ramai dengan musik dan suara lelaki. Aku berusaha mengintip. Kubuka sedikit gorden yang menutupi kamar itu. Aku semakin takut setelah melihat apa yang ada di luar. Banyak pria-pria yang sedang minum-minum dan bermain judai. Aku sangat ketakutan sekali melihat orang-orang di sana. Aku berpikir nasibku akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku hanya bisa duduk meringkuk di pojokan, meratapi nasibku untuk kesekian kalinya. Aku menangis di sana. Tapi tak lama kemudian, aku mendengar suara tembakan beberapa kali. Aku semakin takut. Aku berusaha untuk sembunyi. Hingga ada suara seorang perempuan. Kami dari kepolisian. Apa ada orang di sini? Tanyanya agak sedikit berteriak. Mendengar kalimat itu, aku langsung keluar dari lemari tempatku bersembunyi. Aku langsung memeluk polisi itu. Aku merasa sangat ketakutan dan bersyukur sekaligus. Karena akhirnya ada orang yang menyelamatkanku. "Kamu ngapain, Dek, di sini?" Tanyanya dengan raut wajah khawatir. Aku belum bisa menjelaskan. Aku masih dengan ketakutanku. Polisi itu langsung membawaku ke dalam mobil dan menginterogasi aku tentang apa yang terjadi. Aku jelaskan dan kuceritakan semuanya. Bahkan sampai bekas luka dari penyiksaanku juga kutunjukkan. Iya, aku sudah divisum. Bekas-bekas luka itu juga sudah divisum. Aku jujur menceritakan semua yang terjadi pada hidupku selama ini. Polisi itu juga berkata bahwa akan menangkap ayahku juga karena sudah melakukan kekerasan padaku. Sementara ayah tiri yang sudah melecehkanku akan mendapatkan hukuman yang setimpal, katanya. Jadi malam itu terjadi penggerbekan di tempat di mana aku disekap. Dan semua orang yang ada di sana ditangkap dan dipenjara. Aku bersyukur. Kupikir nasibku akan jauh lebih buruk. Tapi ternyata melalui semua itu aku malah diselamatkan. Polisi langsung mengabari ibu tentang apa yang aku alami. Ibu hanya bisa menangis dari ujung telepon sana aku dengar. Dia meminta maaf padaku karena selama ini tidak peduli. Ayahku juga sudah ditangkap dan dipenjara. Juga dengan ibu tiriku. Sementara Vika, dia diserahkan ke panti asuhan. Aku juga diserahkan ke panti asuhan. Aku merasa hidupku jauh lebih baik di sana. Aku mulai mengembalikan mentalku yang sempat hancur. Perlahan-lahan, aku mulai bangkit. Aku juga sudah mulai sekolah. Aku harap setelah ini, hidupku jauh lebih baik. Aku bisa menata masa depanku, walau masa laluku sangatlah buruk.